Halo semuanya dan selamat datang lagi di sesi penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau fokus nih ke satu sumber menarik, khususnya bab 1 dari Brainwashing the Science. Kita bakal ngobrolin soal asal-muasal kata brainwashing, atau ya cuci otak. Kita telusuri gimana kata ini lahir, gimana artinya bisa geser, dan kenapa kok konsep ini bikin penasaran sekaligus agak ngeri ya. Yuk kita coba bongkar lapisan-lapisan awalnya bareng-bareng. Iya betul. Seringkali ya kalau kita paham sejarah satu istilah, itu bisa banget ngebuka pemahaman kita soal konsepnya. Termasuk gimana istilah cucu otak ini dipakai dan mungkin kadang disalahgunakan juga dalam macam-macam situasi. Siap nih kita bedeh? Siap dong. Oke, kita mulai dari tempat kelahirannya ya. Perang Korea tahun 1950-an. Waktu itu kan Amerika Serikat melihat ada yang aneh gitu sama tentara mereka yang ditawan musuh. Korea Utara yang didukung Tiongkok komunis itu. Iya. Jadi beberapa tawanan perang ini bahkan setelah bebas loh, kok malah jadi pendukung komunisme. Vokal lagi. Ini yang bikin kaget waktu itu. Fenomena tentara yang kayak pindah haluan gitu setelah ditawan memang bukan hal baru ya di perang, tapi yang ini beda gitu. Nah, iya. Kasus di Korea ini rasanya beda. Loyalitas baru tentara AS ini kelihatan dalam banget, tahan lama, dan munculnya itu kayaknya nggak selalu karena paksaan fisik terus-terusan gitu setelah ditahan. Ini yang bikin Washington ya jelas cemas. Terus muncul deh istilah brainwashing ini. Tepat. Ada namanya Edward Hunter. Dia ini jurnalis, tapi belakangan ketahuan kerja buat CIA juga. Nah, tahun 1950, itu dia yang mempopulerkan istilah brainwashing, buat ngasih label ke fenomena yang dianggap baru dan ya meresahkan ini. Yang menarik, kalau kita baca tulisan Hunter, kelihatan banget dia negatif sama korbannya. Oh, jadi dari awal udah ada muatannya gitu ya istilah ini. Dan brainwashing ini bukan asli ciptaan Hunter dong berarti. Betul, dia itu mengadaptasi dari istilah Tiongkok, sinau. Yang kalau diartiin langsung ya memang cuci otak. Kalau Anda lihat ideogramnya di sumber kita, gambar satu itu, visualnya emang kayak lagi ngebersihin sesuatu. Shinao ya. Iya, Hunter bahkan coba ngasih dasar sejarah gitu, klaim kalau konsep bersihin pikiran ini udah ada dari zaman Mengko atau Mencius, filsuf Konfusianisme abad keempat sebelum Masehi. Jadi seolah-olah ini bagian dari tradisi panjang metafora mencuci jiwa atau pikiran. Wah, menarik banget nih. Metafora pembersihan ini bisa punya arti beda-beda ya. Di sumber kita disebut contoh penyair abad ke-17, Lucy Hutchinson. Dia merasa perlu mencuci dirinya pakai sumber kebenaran Kristen setelah nerjemahin Lucretius. Buat dia kan mencuci itu positif. Iya kan? Nah, pertanyaannya, si Hunter ini paham nggak ya nuansa beda ini waktu dia pinjam Sianau? Atau dia cuma ambil terjemahan harfiahnya aja buat tujuan propaganda Perang Dingin waktu itu? Itu pertanyaan bagus banget. Susah ya kita masuk ke kepala Hunter, tapi yang jelas, di Barat, istilah itu langsung konotasinya negatif. Beda banget sama misalnya pengikut Mao Zedong lihat teknik reformasi pemikiran atau reedukasi mereka. Gimana mereka lihatnya? Buat mereka, tujuannya itu mulia. Membersihkan apa yang mereka sebut racun pemikiran imperialis atau borjuis. Robert C. Lifton, psikiater yang nanti bakal sering kita sebut, dia mencatat apa yang dari luar kelihatan kayak paksaan brutal, buat pelakunya di Tiongkok itu bisa dianggap pengalaman yang mencerahkan, harmonis, bahkan katanya terapeutik secara ilmiah. Waduh, tapi itu kan perspektif yang bisa bahaya juga ya. Mengklaim lagi membersihkan racun bisa gampang jadi alasan buat menindas orang yang beda pendapat. Nggak peduli niat terapeutik yang diklaim. Nah, itu dia intinya. Konotasi negatif brainwashing yang kita kenal sekarang ini memang dibentuk sama lawan-lawannya Mao, terutama Amerika Serikat pas Perang Dingin. Label ini muncul karena butuh banget penjelasan buat fenomena yang bikin takut dan susah dimengerti. Apalagi setelah pengadilan sandiwara di Uni Soviet tahun 30-an itu loh. Yang para pemimpin komunis tiba-tiba ngaku salah itu ya? Iya, para veteran komunis tiba-tiba nyela diri sendiri, nyela keyakinan lama mereka, dan kelihatannya tuh tulus banget gitu. Aneh kan? Nah, istilah dari Hunter ini kayak ngasih nama buat misteri itu. Minimal bikin publik Amerika agak tenang lah, yang waktu itu takut sama musuh ideologis yang kayaknya punya kekuatan gaib buat ngontrol pikiran. Selain bikin tenang, ada fungsi lain nggak sih label brainwashing ini? Ada argumen menarik dari Shevlin dan Upton yang dikutip di sumber kita.
Mereka bilang konsep brainwashing ini secara nggak langsung bantu Amerika buat nggak usah mikirin pertanyaan sulit soal kemampuan mereka sendiri buat melakukan kekejaman atau manipulasi. Maksudnya gimana tuh? Ya, dengan nyalahin kekuatan cuci otak musuh, fokusnya jadi ke sana, bukan ke internal. Ini bikin konsep brainwashing, kata mereka, jadi gagasan yang anehnya menarik. A strangely attractive idea. Tanggung jawabnya seolah ada di teknik misterius itu, bukan di orang atau sistemnya. Masuk akal juga ya. Tapi kan usaha buat mempengaruhi atau mengubah pikiran orang lain itu jelas bukan baru kemarin sore ya. Sumber kita ngingetin soal sejarah panjang persuasi dan paksaan. Ada evangelisme, propaganda, edukasi, reedukasi. Jelas. Bahkan cerita-cerita kuno juga ada kan? Kisah Musa sama Harun, atau Abraham nawar Tuhan soal Sodom. Itu kan persuasi tingkat tinggi. Betul banget. Semua itu bagian dari warisan panjang interaksi manusia. Ada usaha mengubah keyakinan, mengubah tindakan orang lain, dari yang halus banget sampai yang, paling maksa. Teknik-teknik yang belakangan diasosiasikan sama brainwashing modern itu akarnya ya di sejarah panjang ini, dan garis antara paksaan ekstrim di brainwashing sama penyiksaan psikologis itu bisa tipis banget. Nanti kita lihat, mungkin malah nggak relevan dibedain. Oke, sebelum kita bahas tekniknya lebih jauh, bab 1 ini nekenin beberapa aspek penting dari istilah brainwashing itu sendiri ya. Pertama, ini politis banget. Artinya bisa ganti-ganti tergantung siapa yang pakai dan tujuannya apa. Iya, itu jelas banget. Tapi bukan berarti istilahnya jadi nggak berguna atau harus dibuang ya. Sama kayak kita masih pakai kata cinta atau kehendak bebas, meskipun ada perdebatan filosofis atau penjelasan ilmiahnya, istilah brainwashing ini menangkap fenomena yang dirasa nyata dan penting sama banyak orang. Jadi lebih dari sekedar deskripsi teknis gitu ya? Iya, dia menyentuh ketakutan kita soal kehilangan kontrol atas pikiran kita sendiri. Nah, bab 1 ini ngasih contoh kasus buat nunjukin rumitnya ini. Kasus Patty Hearst tahun 1975. Itu kan terkenal banget. Cucu konglomerat media diculik kelompok radikal SLA, beberapa bulan kemudian malah ikut ngerampok bank barang mereka. Sampai ngeluarin pernyataan nyelak keluarga sendiri, dukung SLA. Iya, persidangannya itu jadi ramai banget, debatnya sengit. Patty Hearst ini bertindak atas kemauan sendiri atau enggak? Tim pembelanya pakai argumen ganda. Dia dipaksa, coerced, dan dia dicuci otak. Oh, dua-duanya disebut. Iya. Nah, jaksa penuntut balasnya pakai argumen yang cukup tajam. Kalau dia dipaksa, berarti dia nggak benar-benar berubah pikiran dong. Nggak dicuci otak. Sebaliknya, kalau dia udah dicuci otak, keyakinannya udah berubah, ya paksaan jadi nggak relevan lagi sebagai alasan. Logis juga ya argumen jaksa. Terus gimana? Jaksa lebih fokus ke bukti perilaku. Kayak fakta bahwa Hearst sempat hidup terpisah dari anggota SLA lain beberapa bulan sebelum ditangkap. Itu kan artinya ada kesempatan kabur kalau dia memang nggak setuju. Wah, ini benar-benar nunjukin susahnya bedain mana tekanan dari luar, mana perubahan dari dalam yang tulus. Apalagi dalam situasi se-ekstrem itu ya. Gimana coba kita bisa tahu isi kepala orang? Persis, kasus Hearst ini juga nunjukin ciri lain yang sering dikaitin sama dugaan cuci otak. Kekuatan keyakinan baru yang kelihatan emosional banget. Korban, entah tawanan perang atau anggota kultus, sering megang keyakinan barunya itu dengan intensitas emosi yang tinggi banget. Nolak debat rasional, anggap keyakinan itu sakral, nggak bisa diganggu-gugat. Jadi kalau ada yang nantang keyakinan barunya itu, reaksinya keras. Bisa keras banget. Terus juga isi keyakinannya sendiri seringkali kelihatan aneh atau masuk akal buat orang luar. Ya meskipun aneh itu relatif sih ya. Terus soal peran paksaan sama bujukan gimana? Kalau di Korea kan jelas ya, paksaan fisik dan mental dominan banget. Penjaga sengaja nyoba ancurin mental tawanan. Iya, di kasus tawanan perang itu paksaan atau coercion itu elemen utama. Tapi paksaan fisik atau ancaman langsung itu nggak selalu jadi syarat utama loh. Banyak laporan soal kultus modern malah pakai pendekatan beda. Mereka merayu anggota baru pakai yang namanya love bombing. Love bombing? Kayak gimana tuh? Dikasih perhatian berlebih, kasih sayang, rasa diterima, rasa memiliki yang luar biasa. Setidaknya di awal-awal. Ini kan lebih kayak bujukan seduction ya, bukan paksaan terang-terangan. Lagian, mendefinisikan paksaan itu sendiri juga rumit kan. Kayak kasus Hearst tadi. Tekanan psikologis atau isolasi sosial, apa itu sama kayak ditodong pistol? Iya juga ya.
Dan yang paling bikin bingung nih, kayak disebut di sumber kita, banyak korban malah ngotot kalau mereka gabing atau berubah itu atas kemauan bebas mereka sendiri. Mereka molak kalau dibilang dimanipulasi. Ini ironi yang paling ganggu nggak sih? Ganggu banget. Ini bikin kita nanya soal sifat kehendak bebas itu sendiri dalam kondisi tertekan. Nah, ngomongin soal tekanan, contoh sejarah Thomas Cranmer dari abad ke-16 yang dibahas di bab 1 ini relevan banget. Oh iya, Uskup Agung Canterbury itu kan? Betul. Di bawah Raja Henry VIII dia oke, tapi pas Ratu Mary pertama yang Katolik naik tahta, dia ditekan luar biasa buat narik lagi keyakinan Protestannya. Dan tekanannya ini bukan cuma debat teologi biasa ya? Jauh dari itu. Cranmer ini ngalamin apa yang sekarang kita sebut penyiksaan psikologis. Beneran. Gimana detailnya? Dia kehilangan jabatan, hak istimewa, teman-temannya dipenjara atau dibunuh, buku-bukunya diambil, identitasnya sebagai tokoh reformasi Inggris diserang habis-habisan, dia diisolasi, dibikin ragu sama keyakinannya sendiri. Dan yang paling ngeri, dia lihat rekannya sesama uskup dibakar hidup-hidup. Itu kan pesan yang jelas banget soal nasib dia kalau nggak nurut. Sumber ini bilang, bukan argumen teologis yang akhirnya bikin dia goyah, tapi tumpukan tekanan emosional yang luar biasa itu ya. Rasa takut terus-menerus, sedih kehilangan teman, kesepian, nggak pasti nasibnya gimana, ditambah sedikit harapan palsu kalau dia bisa selamat kalau nurut. Susah ngebayangin tekanannya. Nah, kombinasi tekanan emosi sama manipulasi harapan ini yang akhirnya bikin dia tanda tangan pernyataan narik keyakinannya. Kisah Cranmer ini nunjukin banget kalau teknik-teknik inti brainwashing, isolasi, degradasi, manipulasi emosi, ancaman, bikin ragu, mainin harapan dan ketakutan itu udah ada jauh sebelum istilahnya nongol. Inti dari semua ini apa? Upaya buat dapat kontrol total atas lingkungan korban. Karena kalau bisa ngontrol lingkungan, bisa mulai ngontrol pikiran. Oke, kontrol total atas lingkungan. Pengalaman Cranmer dan tawanan di Korea tadi emang nunjukin pentingnya ini ya. Ini nyambung ke kerangka kerja Robert C. Lifton yang meliti program reformasi pemikiran di Tiongkok komunis itu. Bab 1, ngenalin sekilas 8 tema totalis Lifton. Betul, 8 tema ini nanti kita bahas lebih dalam di bab lain, tapi ini ngasih lensa yang berguna banget. Tema pertama itu kontrol lingkungan, atau milieu control. Kontrol ketat semua info yang masuk dan keluar. Kelihatan jelas di kasus Father Luca, pendeta yang dipenjara dan direformasi di Tiongkok itu. Dia benar-benar terisolasi. Terus, tema lainnya apa aja secara singkat? Ada manipulasi mistik, kayak klaim tujuan yang lebih tinggi, tuntutan kemurnian, dunia dibagi hitam putih, kultus pengakuan dosa, maksa ngaku salah, ilmu suci, doktrin itu kebenaran mutlak, terus ada loading the language, pakai jargon khusus, doktrin di atas manusia, ideologi lebih penting dari individu, dan terakhir pemberian hak hidup. Kelompok nentuin siapa yang layak ada. Gimana tema-tema ini kelihatan di kasus Father Luca tadi? Sumber kita gambarin perjuangan fisik mentalnya berat banget. Ditekan terus buat ngaku kejahatan sama rezim. Pengakuan awalnya ditolak, dianggap kurang tulus, kurang lengkap. Akhirnya ya biar tekanannya selesai, dia mulai melebih-lebihkan kejadian nyata biar pengakuannya diterima. Sampai segitunya ya? Iya, dia dipaksa ngutuk gereja Katolik, nulis surat kecaman, bahkan belakangan bantu tahanan baru lain buat ngaku juga. Hasilnya bukan identitas lamanya hilang total, tapi transformasi yang kompleks. Transformasi kayak gimana maksudnya? Dia ngerasa pandangannya jadi lebih luas, tapi juga jadi lebih kritis sama gereja asalnya. Ada rasa lemah, malu sama yang dia lakuin, tapi juga sadar kalau dia udah berubah secara mendasar. Ini beda loh sama Father Simon, pendeta lain yang juga direformasi. Bedanya gimana? Father Simon ini berhasil mempertahankan inti keyakinan agamanya. Tapi, dia juga jadi muji-muji komunisme banget dan percaya kalau gereja Katolik bisa belajar dari teknik komunis. Dia tetap loyal sama komunisme bertahun-tahun setelah bebas. Wah, jadi hasilnya bisa beda-beda banget ya. Nggak cuma diprogram ulang jadi orang lain gitu aja. Menarik. Bab 1 juga bahas contoh fiksi yang kuat banget. Novel 1984 karya George Orwell. Ditulis tahun 1948 sebelum brainwashing populer, tapi sering dianggap gambaran paling ngeri dari konsep itu. Memang, novel itu studi kasus fiksi yang brilian soal totalitarianisme dan kontrol pikiran. 8 tema Lifton tadi tuh kayak diilustrasiin sempurna di dunia Oceania-nya Orwell.
milieu kontrol lewat telescreen sama polisi pikiran, manipulasi mistik di ritual 2 menit kebencian. Tuntutan kemurnian di kerjaan Winston yang harus nulis ulang sejarah itu ya? Betul. Terus kultus pengakuan dosa di Kementerian Cinta. Ilmu suci partai yang nggak pernah salah. Loading the language lewat newspeak. Doktrin di atas manusia, di mana 2+2 sama dengan 5 kalau partai bilang gitu. Dan tentu pemberian hak hidup. Partai berkuasa mutlak atas hidup mati orang. Dan nasib Winston Smith di akhir novel itu, gimana kaitannya sama korban di dunia nyata? Ada beberapa kemiripan yang bikin merinding. Pertama, jenis keyakinan barunya. Dia akhirnya nerima realitas partai yang nggak nyambung sama fakta. Kuota produksi fiktif, perang abadi lawan musuh yang ganti-ganti. Kedua, perubahan emosinya. Winston di akhir rasanya hampa, kosong, semangat berontaknya hilang. Dia jadi ngelihat dirinya yang dulu sebagai orang yang keras kepala dan salah gitu ya. Iya, jadi apatis, perhatiannya sempit ke hal-hal kecil aja. Ini mirip sama deskripsi korban nyata yang kayak kehilangan percikan hidup mereka. Sumber, kita nyebut keluhan umum dari kerabat korban, kalau orang yang mereka sayang itu bukan orang yang sama lagi. Api dalam diri Winston padam ya. Kebenaran, ingatan, sejarah, nggak penting lagi. Puncaknya pas dia akhirnya mencintai Big Brother. Nah, itu nyambung ke kutipan O'Brien, penyiksanya Winston yang dikutip di akhir bab. O'Brien bilang tujuan partai itu bukan cuma hancurin musuh, tapi mengubah mereka, menangkap pikiran terdalam mereka, membentuk ulang mereka sesuai citra partai. Mereka harus cinta Big Brother sebelum dieksekusi. Nggak boleh ada satu pun pikiran nyimpang tersisa. Kami tidak puas dengan kepatuhan negatif. Ketika akhirnya Anda menyerah kepada kami, itu harus karena kehendak bebas Anda sendiri. Wah, kutipan itu benar-benar nangkap inti ngerinya tujuan akhir brainwashing ya. Bukan cuma ngontrol perilaku, tapi ngerombak jiwa. Tepat sekali. Jadi kalau kita coba rangkum inti bab 1 ini ya, ada beberapa poin penting nih. Pertama, istilah brainwashing lahir dari konteks politik perang dingin, penuh muatan ideologis, dan artinya geser dari mungkin netral atau positif di Tiongkok, jadi negatif banget di Barat. Oke, itu yang pertama. Kontrol lingkungan yang terkait sama itu punya sejarah panjang banget. Ketiga, konsep ini nyentuh ketakutan dasar kita soal kehilangan otonomi pikiran. Dan susahnya bedain antara paksaan, bujukan, sama perubahan keyakinan yang tulus. Oke, terima kasih banyak udah nemenin kita ngebongkar lapisan awal istilah yang syarat makna ini ya. Tentu aja ini baru permulaan. Tapi buat Anda yang dengerin, apa nih artinya semua ini? Mungkin yang paling penting ya, kita jadi sadar betapa abu-abunya garis batas antara persuasi yang etis, manipulasi yang lihai, sama cuci otak yang rusak. Paham sejarah dan mekanismenya ini maksa kita buat lebih kritis sama info yang kita terima. Dan juga ngerenungin sumber keyakinan kita sendiri. Seberapa asli sih pikiran kita? Seberapa mandiri? Membersihkan atau mereformasi pikiran orang lain, entah niatnya baik atau buruk, seberapa sering ya kita, mungkin tanpa sadar, terlibat dalam versi mini proses ini di interaksi kita sehari-hari? Entah sebagai pihak yang nyoba meyakinkan atau mengubah orang lain, atau malah jadi target dari usaha serupa. Coba direnungkan. Sampai di sini dulu penelusuran mendalam kita kali ini. Terima kasih sudah bergabung.